Sebenarnya anak muda bisa investasi atau enggak sih? Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel tentang uang. Di channel ini akan sharing berbagai hal yang berkaitan dengan uang. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru di channel ini. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), data mencatat bahwa dalam periode 2020 sampai akhir 2022, lonjakan jumlah investor saham dan pasar modal melesat dari yang awalnya 3 juta investor menjadi 9,45 juta per Agustus 2022. Antusiasme investor baru ini didominasi oleh generasi Z dan milenial. Hal ini terbukti dari persentase sebesar 60% dari total investor adalah mereka yang berusia di bawah 30 tahun. Bila melihat fakta ini, tentunya kita bisa bilang bahwa anak muda generasi saat ini lebih terbuka terhadap kesempatan investasi. Banyaknya literasi keuangan dan pengaruh dari sosial media yang membahas financial freedom bisa jadi salah satu hal yang memicunya. Bahkan semasa pandemi COVID-19, topik yang selalu hangat dibicarakan adalah investasi. Padahal nih, pada kondisi tersebut tidak sedikit masyarakat yang kehilangan sumber pendapatan dan mata pencahariannya. Tapi kenapa sih topik investasi yang notabene membahas pengelolaan uang malah naik? Salah satunya adalah karena adanya pandangan dengan investasi anak muda bisa kaya dengan cepat. Apakah pandangan tersebut salah? Well, outputnya memang kaya atau stabil secara finansial di kemudian hari. Tapi aku sendiri melihatnya lebih kepada bagaimana kemampuan mengelola uang seseorang mampu menyelamatkannya dari keadaan terdesak sekalipun. Investasi yang kalian lakukan sedini mungkin akan bisa membantu kalian dalam mempersiapkan masa yang akan datang. Oke, supaya nggak lama, aku akan kasih sedikit tips buat kalian para anak muda untuk investasi. Dari berbagai sumber yang aku kumpulkan, generasi saat ini tidak ingin kehilangan momen. Baik di usia muda, usia produktif, usia dewasa, sampai di usia tua. Ketika mereka belajar dan kemudian bekerja, mereka ingin keinginan mereka terpenuhi. Mereka juga ingin hidup yang lebih mudah ketika mereka pensiun. Tetapi tidak ingin pensiun di usia yang terlalu tua. Mengejar financial freedom dengan nominal yang cukup besar tentunya bukan perkara mudah. Apalagi jika tidak dibarengi dengan manajemen keuangan yang baik. Dengan adanya investasi dan pengelolaan uang yang tepat, hal ini bisa terpenuhi. Ada banyak sekali literasi keuangan dan investasi yang bisa membantu kalian mengatur keuangan, khususnya tata cara agar kamu bisa berinvestasi namun tetap hidup dengan nyaman. Jadi, gimana sih cara untuk anak muda untuk mulai berinvestasi? Mulai dengan biaya yang rendah. Ketika akan berinvestasi, pastinya kalian akan menentukan berapa ya modal untuk kalian investasi setiap bulannya atau per instrumen investasi dan produknya. Bahkan ada yang berhenti investasi karena perlu modal yang banyak. Eits, tenang. Zaman sekarang udah nggak kayak dulu lagi kok. Dulu kita investasi perlu modal yang sangat banyak. Tapi sekarang nggak perlu modal yang banyak-banyak banget. Kalau kalian perlu tahu investasi dengan modal kecil, kalian bisa cek video tentang uang yang ini ya. Tentukan tujuan investasi kalian. Sebelum berinvestasi, tentunya kalian harus tahu dong, apa sih tujuan investasi kalian? Apakah untuk memenuhi dana darurat? Dana pensiun? Apakah untuk dana pendidikan anak? Apakah untuk membeli gadget? Apakah untuk berlibur? Dan lain-lain. Nah, dengan punya tujuan investasi yang jelas, kalian bisa tuh lebih fokus dan semangat dalam mengumpulkannya. Kenapa aku tekankan kalian harus punya tujuan yang jelas? Karena hal ini berkaitan dengan tekad kalian. Ketika tekad kalian untuk berinvestasi kuat, gambaran tentang tujuan investasi kalian akan jelas dan akurat. Kalian juga tidak akan mudah goyah di tengah jalan. Tidak tergoda untuk menggunakan investasi kalian untuk sesuatu hal yang mungkin tidak terlalu kalian butuhkan.
Namun bila kalian berinvestasi tanpa tujuan, bisa saja uang yang kalian kumpulkan sekian lama, kalian pergunakan tanpa mempertimbangkan. Dengan alasan kesempatan tidak datang 2 kali. Meskipun bukan hal yang salah juga, bila kalian ingin menggunakan uang kalian untuk memenuhi keinginan pribadi kalian, tetapi ada baiknya membuat kategori investasi terpisah untuk masing-masing tujuan investasi. Tentukan platform investasi kalian. Berkaitan dengan instrumen investasi dan biaya yang tadi aku sebutkan, sekarang kalian bisa tentukan platform investasi apa yang kiranya sesuai dengan kalian. Biasanya akan ada berbagai platform yang menyediakan instrumen investasi dengan berbagai promo yang menarik. Kalian bisa tuh memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan kalian, entah yang berupa cashback, diskon, dan lain-lain. Platform investasi ini juga bukan cuma soal keuntungan yang bisa kalian dapatkan, tetapi juga fitur dan keamanannya. Apakah platformnya aman? Sudah terdaftar secara resmi di lembaga pemerintah yang berwenang? Apakah diawasi lembaga keuangan negara? Apakah ada kasus terkait penggunaannya? Bisa juga fitur-fitur transaksi, indikator dan laporan keuangan perusahaan produk investasinya, bagaimana kemudahan dan kepraktisannya dalam penggunaannya. Semua hal ini bisa kalian jadikan acuan dalam memilih platform yang cocok untuk kalian. Pahami risiko yang kalian terima. Investasi apapun jenisnya memiliki resikonya masing-masing. Tingginya tingkat resiko biasanya berbanding lurus dengan return yang bisa diterima. Kalian sebagai investor wajib tahu dan paham tentang investasi yang kalian lakukan. Jangan sampai hanya ikut-ikutan orang lain tanpa tahu risiko yang bisa terjadi. Menurut pendapatku, ada beberapa faktor yang membuat anak muda belum atau ragu untuk memulai berinvestasi, yaitu jumlah penghasilan, prioritas keuangan, tujuan keuangan. Udah bukan rahasia lagi kalau anak muda yang baru merintis karir atau yang baru mulai bekerja pada umumnya memiliki penghasilan yang tidak seberapa. Ada pula teori yang mengatakan bahwa penghasilan seseorang itu berbanding lurus dengan umurnya. Semakin lama waktu bekerja seseorang, akan semakin tinggi juga penghasilan seseorang. Penghasilan seseorang juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, tingkat pengalaman kerja, beban kerja, jabatan, jenis pekerjaan, tingkat profesi, dan berbagai hal lainnya yang menjadi pertimbangan. Ketika seseorang mendapatkan penghasilan selama bekerja, besar kemungkinan ia juga telah membuat rencana dan prioritas keuangan yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Seseorang yang sudah memiliki keluarga tentunya akan memiliki prioritas keuangan yang berbeda dengan seseorang yang masih melajang. Sama halnya dengan seseorang yang bekerja dan berperan sebagai tulang punggung keluarga. Akan jauh berbeda dengan orang yang bekerja hanya untuk dirinya sendiri. Ketika seseorang sudah membuat prioritas dan rencana keuangan, maka ia pastinya sudah memastikan tujuan keuangan yang ingin dicapai. Tujuan keuangan merupakan target keuangan yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Tujuan keuangan ini biasa kita sebut sebagai dana pensiun, dana darurat, dan dana simpanan atau tabungan serta investasi. Semua jenis dana ini sengaja dibuat agar kebutuhan di masa yang akan datang bisa terpenuhi dan kualitas hidup kita tidak berkurang, bahkan bisa meningkat. Jadi gimana? Bisa nggak sih anak muda berinvestasi? Jawabannya tentu saja bisa. Dan bahkan bisa dimulai sedini mungkin. Jangan dulu mematok agar cepat kaya. Bagaimana berinvestasi langsung dengan jumlah yang fantastis? Bagaimana agar investasi menghasilkan return yang instan dan besar? Tentunya kalau hal itu terjadi, siapapun akan dengan senang hati menerimanya. Toh, siapa yang tidak suka ketika investasinya berhasil? Tetapi, berfokuslah bagaimana mengatur keuangan kalian agar hidup tetap nyaman, investasi juga jalan. Hal ini sama halnya dengan kalian ketika mempersiapkan UAS di sekolah. Kalian belajar, membuat catatan, berlatih soal, melakukan pemantapan dengan tujuan berhasil meraih nilai yang baik. Bukankah semuanya perlu proses agar bisa berhasil? Sama halnya dengan investasi, ada berbagai usaha, tenaga, dan waktu yang kalian habiskan untuk bisa membuat investasi yang kalian lakukan bisa sesuai dengan keinginan kalian. Sehingga dana yang kalian kumpulkan selama bekerja
bisa membuat kehidupan kalian di masa yang akan datang lebih aman dan terjamin. Ketika berinvestasi, selain memperhitungkan tentang dana yang kalian investasikan, kalian juga punya pilihan untuk berinvestasi dari leher ke atas. Apa sih maksudnya? Maksudku adalah ilmu, wawasan, dan pengetahuan tentang investasi. Kalian juga bisa belajar tentang personal finance agar perencanaan keuangan kalian lebih baik dan matang. Dengan kemudahan akses terhadap berbagai sumber literasi keuangan, kalian bisa mengembangkan kemampuan dan wawasan kalian dalam berinvestasi. Saat ini banyak sekali media-media yang memberikan begitu banyak informasi yang bisa kita petik dan implementasikan dalam dunia investasi. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga dengan menonton video ini, kalian yang masih muda dan sedang merintis masa depan jadi tertarik untuk investasi. Investasi yang kalian lakukan semakin dini akan semakin baik, meskipun mulai dari nominal yang kecil. Seperti kata pepatah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Bila merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like. Bila suka dengan video-video seperti ini, silahkan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Jangan lupa follow juga sosial media tentang uang di Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.